Perkenalkan, nama saya Ratri Anggreni, kelas 10 Multimedia 1, nomor absen 23. Saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Secara umum, umat Islam mengenal 6 rukun iman tersebut. Hal ini juga diakui oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Namun demikian, tulis Syekh Nawawi dalam kitab Kami Al-Tughyan ini, imam itu sebenarnya memiliki 77 cabang. Dan setiap cabangnya merupakan pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-77 cabang ini atau pekerjaan itu apabila dilakukan seluruhnya, sempurnalah imam seseorang. Sebaiknya apabila ada yang ditinggalkan berarti berkurang ketebalan imamnya. Jumlah cabang imam yang mencapai 77 macam itu didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip Syekh Nawawi berdasarkan riwayat dari para ahli hadis muhaddisin. Imam itu ada 77 cabang dan yang paling utama dari cabang-cabang tersebut adalah mengucapkan La ilaha illallah, artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan dari jalan. Malu atau berbuat maksiat adalah satu cabang dari imam. Para hadis. Untuk memudahkan mengenal 77 cabang itu sebagaimana termuat dalam kitab Unsahumah Al-Sya'ub karya Syekh Zainuddin bin Ali Al-Khushini, Syekh Nawawi merangkumnya dalam bentuk nazam atau syair. Maksudnya adalah setiap orang Islam wajib beriman bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membangkitkan atau menghidupkan seluruh makhluk sesudah mati, baik yang dikuburkan, yang mati tenggelam maupun karena sebab lain. Ulama sepakat bahwa yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat adalah wujud dari badan, bukan yang semisal dari badan ini. Keterangan ini didasarkan pada surat Al-Takhabut ayat 7. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian adalah mudah bagi Allah. Dan pada hari itulah akan dilakukan penghisapan atau perhitungan atas segala amal perbuatan manusia selama di dunia. Mereka yang berbuat baik akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan yang berbuat keburukan dan dosa akan menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya. Mereka yang berbuat baik akan dimasukkan ke dalam surga, dan yang berbuat kejahatan akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan ketetapan Allah pasti benar, manusia tidak bisa mengingkarinya. Itulah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap perbuatan umat manusia selama di dunia. Syekh Muhammad Al-Hamdi menyatakan, pada saat meniti jembatan Syirat Al-Mustaqim, umat Nabi Muhammad SAW akan terbagi menjadi 7 golongan, yakni 1. Orang yang jujur atau syidik akan meniti jembatan Syirat Al-Mustaqim secepat kilat. 2. Orang berilmu atau alim akan meniti secepat angin yang kencang. 3. Para wali abdal akan meniti secepat burung terbang beberapa jam. 4. Orang yang mati syahid akan meniti secepat kuda balap dalam waktu setengah hari. 5. Orang yang mati pada saat menunaikan ibadah haji akan meniti dalam waktu 1 hari penuh. 6. Orang yang saat beribadah akan meniti dalam waktu 1 bulan. Dan 7. Orang yang sering melakukan maksiat akan meniti jembatan Syirat Al-Mustaqim dengan meletakkan kaki di atas titian, sedangkan dosa mereka diletakkan di atas punggung. Ketika mereka lewat, neraka jahanam mendatangi untuk membakar mereka. Kemudian neraka jahanam melihat cahaya iman di hati mereka, lalu berkata, lewatlah wahai orang mukmin, karena sesungguhnya cahaya imanmu memadamkan kobaran apiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sekian penjelasan dari saya tentang cabang-cabang iman.